Hey, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 12 November 2021. Oke, memasuki akhir dari minggu kedua. Nggak berasa banget, minggu depan sudah minggu ketiga, minggu keempat. Kompetisi Mirai pun sudah berlangsung setengahnya. Ya, saya nggak tahu siapa yang juara. Intinya ya, saya doakan teman-teman yang sedang berkompetisi agar junjung tinggi sportivitas gitu ya. Jadi jangan sampailah melakukan tindakan-tindakan seperti kasus dari season-season sebelumnya. Gitu, yang berlalu udahlah biar berlalu. Ya, dan saya doakan siapapun yang pemenang nanti bisa memberikan banyak edukasi gitu ya kepada teman-teman ataupun para trader-trader baru agar nggak salah jalan. Jangan justru sebaliknya kita ngajarin ke hal-hal yang tidak benar, pom-pom dan sebagainya. Oke. Dan hari ini sebenarnya cukup spesial karena one of saham favorit saya. Ya, karena saya bukan tipe seorang super scalper, enggak kok. Ya, seorang super scalper banyak lah yang jago-jago Mas Bekti gitu ya. Dan lain-lain itu banyak yang capable. Tapi memang saya tipenya mau gorengan pun saya mainnya main nyantai. Kita cicil pas dia lagi nggak aktif. Ketika udah terbang, kita tinggal follow up, trailing stop. Nah, salah satu saham yang udah sering saya nggak rekom sih, saya kode sih. Itu CSIS. Jadi kalau Anda ingat, hampir setiap morning briefing ada tanya CSIS. Saya udah bilang, ini jelas outlooknya akan breakout. Cepat lambat akan breakout. Dan ternyata breakout. Dan posisi kita rata-rata floating hampir 40% ya, 30-40%. Dan ini masih still continue. Kita belum kayak ILS ya, kalau Anda lihat itu mostly 40%, 50%. Besok naik lagi 35% atau 20% tuh udah setengah baker. Kemarin PKPK juga sama. Gitu ya. Jadi luar biasa banget, luber banget kita di VVIP. Nah, sebelum jauh-jauh kita mungkin akan bahas untuk trade dan kita. Jadi follow up dari CSIS. Belum lagi ada beberapa emiten kayak DSFI, itu kan emiten kita punya rekom ya. Food, ada Empo yang mantul dari support tadi. Jadi di tabel pas itu banyak banget. Kemarin ada ASJT dan lain-lain. Saya nggak bisa sebutin ya, karena itu kan project kita. Nah, yang real, yang bener-bener saya rekom ulang itu hari ini IS. Jadi sebenarnya satu aja sih hari ini ada IS. Ya, kita rekomnya kemarin tanggal 10 TP. Anda lihat IS closingannya di berapa nih? Kayak closingannya nggak gitu bagus sih. Closingan di 100 tadi sampai 108. Hampir mostly 5-8% profitnya. Kita mainnya cicil, nggak ada istilah kita HK, kita mainnya cicil. Ya. Nah, lalu buat yang mau join VVIP dipersilakan, tentunya ada promo. Ini harga tidak promo. Harga promonya listnya bisa langsung ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu langsung japri ke @staffsilent Richiran, rekening atas nama Joni Lintang. Di luar itu penipuan. Ya, yang mau download mobile apps kita untuk mengetahui watchlist terkini itu juga boleh. Oke, nah lalu berikutnya tanpa memperpanjang waktu, kita akan membahas market yang bisa kita bilang selamat dulu buat all time high baru, meskipun closingannya ya tipis-tipis. Gitu ya, buat all time high baru di 6.704.464 ini adalah sejarah baru, tentunya 4 tahun sudah kita tunggu akhirnya market breakout. Tapi ya seperti yang saya suka bilang, kalau resisten kuat mau di breakout biasanya agak ada drama. Nah, ini bentuk candle doji seakan tidak mampu dan tidak mau gitu ya, seakan-akan nggak mau untuk breakout. Kenapa? Karena overall bankingnya masih on off sih. Ya, kita tahu market kita mostly didukung sama banking. Waktu kemarin dia naik kencang, meskipun didukung sama batu bara, tapi kalau bankingnya nggak gerak, IHSG nggak akan sekencang ini. Gitu. Jadi mostly emiten-emiten sektoral penggerak besarnya batu bara, energi, konstruksi, properti, banking itu mostly masih pada sideways. Nah, hal ini yang berpotensi membuat market ada potensi sedikit drama dengan dia rejection dulu. Nah, jadi kalau kita ngomong jelek antisipasi, dia rejection sebentar, ya dia akan deket lagi nih ke EMA 13-nya probably. Nah, ke berapa? Mungkin dia akan
tes support lagi, misalnya di 66 ya 6600 gitu ya, 6160 sampai 6630, 6610. Nah, baru nanti habis dia correction, misalnya nih amit-amit turun, nah dia nanti akan buat rounding untuk retest lagi. Gitu. Jadi arahnya mungkin akan ada sedikit drama beberapa candle untuk lanjut. Ya, tapi bisa aja besok lanjut. Nah, ini harus dicek. Tapi kalau Anda menemukan marketnya nggak terlalu kuat, ya Anda udah siap-siap mungkin kurangin porsi untuk siap-siap serok lagi di bawah. Gitu. Karena kalau mostly kita lihat-lihat perwakilan ya, sektor-sektornya BBRI, oke, marketnya all time high, tapi dia nggak lebih tinggi dari 21 Oktober kemarin. Gitu. Oke, IHSG all time high, tapi Adro nggak balik ke angka kemarin. Oke, Wika IHSG all time high, tapi dia nggak balik ke angka kemarin, bahkan WSKT hancur. Apalagi Sumarekon, SMRA. Oke, IHSG kita all time high, tapi ini kalau Sumarekon lumayan dia. Nah, kalau Sumarekon lumayan, cuman belum bisa tembus lagi. Gitu. Jadi mostly sektoral nih lagi ngestak, makanya agak berat sebenarnya. Kalau kemarin-kemarin kan market juga sebagian didukung dari banking kecil ya. Yang kayak misalnya BNBA hari ini pun kempes lagi. Sebenarnya masih bisa dipantau gitu, BBHI yang masih bisa kita bilang ya cukup powerful gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah itu tentang outlook market, jadi no comment, cek aja besok gimana. Overall dari inflow dan outflow asing masih bagus, cuma dari technical agak-agak rawan nih ya kalau ada doji di dekat resisten. Nah, lalu berikutnya kita lanjut aja ke pembahasan requestan. Pertama ada SWOT, jadi SWOT menjelang closing ditarik ya, ini yang jelas kayak di pom-pom sih gitu ya. Technical bagus ya karena dia masih follow di atas EMA-nya, jadi masih follow di atas garis EMA, masih bagus untuk SWOT gitu ya. Cuma saya nggak lirik karena agak rawan. Kalau nggak ada bandar yang HK nih berat banget gitu. Dan ada terlihat beberapa akumulasi di akhir. Menarik ya. Ini harusnya besok jalan sih. Cuman yang nggak tahu naik banyak atau cuma naik bentar habis itu lanjut turun. Ya targetnya mungkin resisten di 200-an. Itu untuk SWOT. Oke, lalu berikutnya CSIS. Wah, ini saham ganteng ya. Aduh, ada yang ikut gak? Dari yang VVIP ataupun non VVIP? Kalau VVIP pasti mostly semua ikut. Orang kita rekom berkali-kali kan untuk CSIS. Ya, nah, seperti yang udah saya cerita, CSIS ini udah nggak ada resist besar gitu. Dan kalau saya tarik nih udah range 200 ke atas. Jadi ketika dia berhasil breakout ini, kalau dengan asumsi dia lanjut trennya, ini ya mungkin 200 kali target swing jauh. Cuma tetap pasang trailing stop ya. Karena kan kita nggak tahu saham itu akan mau dibawa kemana. Jadi yang bisa kita lakukan memaksimalkan dan meminimalisir resiko ya dengan cara pasang trailing stop. Kalau saya sih pasang trailing stop gitu ya. Lalu nextnya Empo tadi membal dari dia punya area support. Sebagian dari teman-teman VVIP juga berhasil serok ya, lumayan 5%. Posisinya masih sama ya. Ini jangan sampai jebol gitu 115. Ya kuncinya di sini. Dan kalau ini nggak jebol, Empo ini bisa kan technical rebound lumayan. Kalau dia bisa rebound. Ya kalau enggak, jebol 115 dia agak kurang bagus. Lalu untuk WH overall masih sideways. Ya balik lagi angka 200 jadi angka sakral. Kemarin sempat naik ke 230, kempes lagi. Nah ini masih support. Ya intinya sih 200 nggak boleh jebol deh. Gitu. Kalau mau beli stop loss 200, beli dekat-dekat ya 210-an, 210 ke bawah kalau dikasih. Lalu NATO ini repo, tapi reponya bagus ya. Oke, dia breakout, chartnya sangat uptrend gitu ya. Untuk NATO Anda bisa follow up nih ya, bisa follow up. Oke, mungkin batas stop lossnya kalau Anda mau di sini aja kali paling 715 ya. Kalau mau main ketat stop loss 715 gitu. Kalau mau main swing agak jauh, makanya dia tunggu koreksi sehat dulu sih. Ya kalau mau tunggu 700 ke bawah kalau koreksi sehat. Ya ini Anda bisa antri di sekitar 670 sampai 685 kalau dikasih. Gitu. Tapi kalau enggak ya masih still ongoing, target 800 lah. Cuma repo saya no comment ya. PMMP bisa buat swing? Bisa. Ya. Cuman batasin mungkin di 500 sih. Idealnya, bagusnya kalau dia PMMP bisa closing di atas 500. Bandar favorit nggak ada sih. Ya cuman memang
dari kemarin kayak MG, Beki, kalau CSIS itu AG, ada CC, BK, AK itu asing yang main gitu, dan nggak ada. Ya pokoknya nggak ada broker favorit. Ya. Follow aja kalau technical bandar ciri-cirinya oke, entah itu BK atau MG, entah yang lain ya hajar aja. Untuk Bang masih consolidate, price action sama jebol 2600 baru lanjut. Ya. Lalu nextnya BP. Oke, saya bilang saya bukan player emiten 50-an gitu ya. Jadi kurang capable lah kalau saya bicara tentang BP. Tapi kalau price action yang kita pelajari sebagai seorang trader dengan menggunakan basis analisis teknikal, jelas price action kita akan buy ketika 57-nya udah di beat, atau bisa kita bilang breakout di 57. Selagi dia belum breakout, maka saya pribadi pun gak akan lirik. Ya, tapi overall volumenya udah tinggi ya. Nah, ini udah bisa dilirik nih, karena mostly emiten-emiten di bawah 100 pun kan lagi banyak ngeliat juga. Nah, ini bisa menjadi momentum atau trigger untuk emiten-emiten lain bisa bangkit. Gitu. DSFV bagus, ini membal dari support, cuman agak serem ya kalau dia belum balik. Ini kan ada resistance 124, 126. Nah, kalau ini belum balik mungkin dia akan koreksi dulu besok. Ya idealnya ya antri-antri aja deket support. Tapi outlooknya masih bagus. MITI cantik, closingan lumayan. Ya kemarin itu MITI ada Beki nyangkut. Saya nggak tahu nih Beki siapa nyangkut. Nah cuman kalau Anda mau, mungkin saran saya ya Anda main stop loss ketat deh. Ya, karena jujur kalau jebol 150-149 teknikalnya menurut saya agak kurang bagus ya. Agak disayangkan meskipun secara tren masih bagus. Tapi kalau breakdown 150 ke bawah ini akan kurang bagus. Tapi kalau saya lihat masih oke ya, cuman dalam sebulan terakhir. Ini sorry dalam seminggu terakhir ini banyak yang nyangkut juga gitu. Ya. Beki gitu kan, kemarin beli banyak, dia jual rugi. Ya karena ketika dia buy nggak ada yang follow up. Nah, price actionnya kalau Anda mau tunggu breakout di sini nih 165. Ya 165, 168. Nah, tunggulah di sini. Ini kalau tembus baru ganteng. Sorry 169 ya. Nah, ini tunggulah 169, 165. Kalau mau tunggu breakout gitu. Kalau mau beli sekarang ya stop loss 150. INPC Bang Mini pandangannya. Thank you Om Cesies. Yes, happy profit. Jangan lupa sedekah. INPC, BGTG, Bufich. Ya, outlooknya masih bagus semua untuk besok. Dan ini udah seperti yang saya bilang, belilah ketika dia lagi correction. Nah, harusnya kalau Anda nggak kemarin tuh Anda udah cicil tuh, udah profit sekarang. Ya, outlooknya masih bagus karena seperti yang saya bilang, Bang Mini ada momentum udah. Cuman dalam berproses dia naik, itu pasti akan ada naik turun. Nah, tinggal kita filter. Yang mana yang momentumnya tinggi, ada flow besar, ada prospeknya. Nah, itu kita chip in di sana. Atau minimal teknikal dan bandara bagus. Oke, lalu nextnya BKSL bagus ya, BKSL bagus. Ini saya jarang sih main BKSL. Tapi katanya kan ada cerita ini emiten property turnaround ya. Kuncinya sama sih. Ya, ini kita main price action aja ya. Price actionnya di 71. Jebol 71 baru lanjut. Cuman kalau Anda mau spekulasi main swing, ini bisa dengan batas stop loss awal di sini. Di 64. Di 64. Nah, cicil lah misalnya di 65 sampai 68. Cicil aja. Gitu. Nanti targetnya di 71. Kalau mau buy on breakout, buy di 71. Nanti TP-nya di sini. Di berapa nih? Di 75. Gitu. Nah, inilah makanya fungsinya teman-teman belajar support dan resistance. Nah, kalau di VVIP itu ada botnya. Nah, teman-teman bisa pakai bot. Jadi nggak perlu pusing. Ya, udah tahu support resistance berapa. PPRO masih belum ada momentum, masih sideways. Kayaknya masih sideways, iya, masih sideways. Ya, masih berat. DMMX juga masih sideways, belum ada momentum. Sochi break resist, yes. Yang pertama kan dia kemarin breakout di 208, 212. Lalu today dia berhasil breakout sekitar 220-an. Ya, 220. Nah, secara swing, ini target jelas. Dulu kita pernah swing Sochi ya, dan terakhir cut loss. Ya. Nah, untuk Sochi ini terakhir jelas di 250. Nah, mengingat emitennya perkapalan lagi pada gila banget gitu ya. Bukan tidak mungkin si Sochi juga potensi terbang kayak gitu.
Ya, kayak si Temas, kayak si SMDR dan sebagainya. Cuman balik lagi, jangan terlalu over FOMO. Ya, carilah kayak PSSI, kan sih udah recall ya, Nelly mungkin. Ya, atau Wins dan Sochi. Nah, ini emiten yang belum terlalu gerak banyak. Nah, ini tinggal bisa di follow up. Hari ini ada flow bandar yang cukup besar ya untuk Sochi. Itu hari ini ada akum 157, harga 225. Jadi masih cost bandar banget. Nah, ini kalau mau spekulasi bisa banget nih. Ya, di Sochi. Jadi kalau mau oke banget. Lalu nextnya Telkom. Wah, saya nggak main blue chip nih. Tapi kalau Anda tanya Telkom akan jelek kalau jebol 1600-nya. Ya, 3600 sorry. Akan jelek kalau jebol 3600-nya. Ya, jadi dipantau-pantau lah ya, semoga nggak jebol 3600-nya. Kalau jebol dia buat low baru, secara tren pendek turun. Oke. Wood bagus, tinggal di follow. Saya jujur agak ketinggalan juga di Wood. Ya sudah, bukan rezeki toh, dari yang saham lain juga bisa profit puluhan persen, setengah beggar gitu, jadi nggak masalah. Outlooknya jelas, target all time high di 925. Buat yang baru mau entry, awas ini ada resisten ya, potensi rejection. Nah, mungkin kalau Woodnya rejection, teman-teman bisa spekulasi buy on retrace. Ya, teman-teman bisa koreksi bisa beli ketika dia retrace ke let's say 830 sampai 850. Nah, di sinilah kurang lebih ya. Nah, Anda bisa beli pasti sini. Gitu. Outlooknya masih bagus. Ya, outlooknya masih bagus. Lalu Digi, no comment buat lo baru, berarti udah gagal. Ya, lalu nextnya Breeze masih sideways, gak ada momentum. Power juga masih sideways, belum ada momentum. CPRO, no comment. Ini kemarin public expose saya kan udah bilang saya nggak tahu ada apa. Tapi dari price action di sini jelas ada akumulasi yang besar. Anda yang mau gila follow up silakan. Saya no comment ya, saya no comment. Toh masih bisa cari cuan di tempat yang lain gitu, yang saya ketahui jelas bandarnya, polanya, tujuannya, hati saya lebih tenang, profitnya pun juga lebih tenang. CSIS makasih banget. Apakah termasuk moonmologi? Tidak perlu tahu itu moonmologi atau sunmologi, yang penting luber ya. Happy profit. CSIS, ILS, PKPK. CSIS view besok harusnya istirahat ya, harusnya, atau mungkin opening ditarik dulu nanti kempes, atau besok langsung dinaikin, bisa jadi. Ya, I don't know, tapi saya pasang trailing stop. Akatin sen masih sideways ya. Jadi sabar dulu lah. Ya. Oke. BWPT CPO masih belum ada momentum. Ya, batasin kalau jebol 85. Arto koreksi sehat, balik lagi. Jangan FOMO karena dia ada resisten. Nah, tapi hari ini udah koreksi 2 kali sehat ya, bahkan hari ini sempat 5%, saya pun kelewat, closing Anda pun ditarik. Nah, ini bagus. Nah, ini bagus. Ya, harusnya sih besok masih kuat. Karena secara tren ini kan dia apa ya? Ada probably ya, ada kemungkinan nih dia buat kayak semacam apa namanya? Dia buat kayak semacam inverted. Jadi kayak ada buat semacam mau inverted head and shoulders. Ada probably. Nah, kalau itu memang outlooknya benar, dia akan rounding dulu nih. Ya, roundingnya nggak harus sama persis kayak gini. Cuman dia buat bahu baru lanjut. Nah, price actionnya di berapa? Kalau dia jebol ya di sini. Ya, 16.550 atau 16 di sini udah breakoutnya 17.000 lah kita ngomong. Lanjut. Nah, berarti kalau Anda mau spekulasi di 16.000 ke bawah Anda bisa cicil. Gitu ya, 15.000 ke bawah, 16.000 ke bawah Anda bisa cicil, spekulasi dia buat shouldersnya. Cuman ini swing. Ya, kalau Anda mau ngarap yang besok langsung jalan ya mungkin nggak cocok. Cleo hari ini juga consumer goods banyak terbangnya. Kita ketolong juga sama consumer goods, kalau enggak mungkin market kita udah turunnya lumayan kali ya. Cleo overall bagus, cuman harus breakout 500 kali ya. Price actionnya di sini sih. Ini resistant. Kalau enggak ya Anda beli di candle kayak gini sih nyari mati gitu. Kalau saya mendingan tunggu breakout lebih aman. Overall bagus. Outlooknya arahnya ke sini. Ya. Breeze lelet. Bandar nggak ngangkat sama aja. Semua di tangan bandar. Enggak juga. Kenapa? Karena kalau Anda lihat contoh CSIS hari ini bandar jualan.
Hari ini CSIS Bandar jualan loh 360.000. Tapi kenapa CSIS-nya kuat banget? Ya, kalau Anda bilang di tangan Bandar jualan harusnya turun, tapi ini enggak. Gitu ya. Jadi betul ya, keputusan ada di Bandar atau playernya. Tapi dengan teknikal kita bisa memaksimalkan. Ya. SDPC, wah ini saham-saham tipis ya. Kemarin sempat menggeliat. Kalau lihat pola ya, naik 1, turun 1, naik 1, turun 1, berarti besok naik. Ya. Masa analisnya gitu Om? Iya, dulu INDX gitu. Polanya sama nih. Dulu saya CS5 menang banyak di INDX. Naik, merah, naik, merah, naik, merah, naik, agak merah, naik. Nah, berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, berarti SDPC bisa pantau besok. Ya, cuman batasin aja di 145 lah. 145, 144. Tipis gak sih kayaknya? Tipis ya. Ya, cocok lah buat individu, masuk bisa pribadi. Arka gagal breakout kemarin, overall outlooknya masih bagus ya, bisa dicicil kalau Anda mau. Masih stop lossnya sama ya, 63, nggak ada perubahan. Mari belum ada pergerakan ya, masih akan sideways sih, tapi positioningnya udah di support ya. Nah, tinggal diatur-atur lah areanya. Lalu BBCA outlooknya masih bagus untuk BBCA ya, dia mau bagi dividen juga. Ini perlu diperhatikan untuk BBCA, saya lupa kapan dividennya. Ada yang nanya, Om, kalau BBCA ada bagi dividen, turun nggak pas ex-date? Ya tergantung, coba saya cek ya. Kayak dividennya nggak gede ya. Oke, come date tanggal 16, berarti di sekitar hari Selasa ya. Ini nggak salah nih, 25 perak BBCA. Hah? 25 perak. Coba ya, bentar ya. 20. Wah, ini 25 sih kecil banget ya. 7675 bagi 25. Sorry. 25 bagi 7675 kali 100. 0,3% ya. Kecil sekali sih. Ya, 0,3%, harusnya nggak ngefek. Ya, ini di RTI saya lihat 25 perak nih per lembar. Nah, bener gak tuh? Cek aja ya. Kalau kecil ya nggak ngaruh. Oke, tapi outlook teknikalnya masih bagus. Lalu BKSL tadi sudah. Tins tadi ada LK makanya gap up. Ya, habis itu ya kempes lagi. Momentumnya belum ada sih. Ya, momentumnya belum ada, tapi positioning udah di support. Mau spekulasi buy silakan. MTech, nah ini terjadi pullback. Nah, di pullback ini Anda entry. Nah, masih bagus outlooknya. Dia lagi testing pullback di sekitar 1950-an. Nah, tinggal follow up aja ya. Kalau baru mau masuk CSIS, tinggi. Ya minimal tunggu dia istirahat 1-2 candle baru aman. Oke, lalu nextnya Unilever. Hari ini penyumbang juga. Hari ini breakout dengan ada akumulasi ya. Cuman karena saya lagi asik gorengan, hari ini saya nggak lirik sih Unilever. Ya, ini inflow-nya besar banget sih. Kayaknya asing juga gak sih? Udah lihat dari broker-broker harusnya asing. Yes, 160.000 untuk asing Unilever besar. Ada volume besar, bisa di follow up. Ya, tandanya Unilever ada komitmen untuk tidak melanjutkan downtrend ya. Karena beda ya, kalau dulu itu dia naik bentar turun, naik bentar turun. Tapi ini udah cukup sustain, agak lama dia nggak turun-turun. Nah, ini masih bisa kita follow up nih. Ya, untuk Unilever. Oke, masih bisa dipantau untuk perdagangan besok. Lalu next ada ICBP, ICBP, Indomie Seleraku masih sideways. Ya, batasin di 8.600, supportnya di atas angka ini masih good untuk swing. Cuman ya lelet aja. Lalu nextnya Land, ini emiten gorengan kompetisi juga, cuman belum terlalu bergerak banyak. Masih good ya, masih good untuk cicil. Masih sideways, belum ada momentum. Lalu Cak, udah sering saya bahas, outlooknya masih bagus. Lagi dia nggak jebol di sekitar 112 itu masih bagus. Ya, lalu TPCSIS 200 deh. Ya, pertama sih 150, nextnya 200. Gitu. Nggak tahu nyampe atau nggak pasan trailing stop. Kalau lihat candle seperti ini ada probably dia koreksi dulu.
Nah, tapi asal dia masih di atas MA13 follow up aja. Nah, sama kayak CSIS ya. CSIS itu kan di atas garis merah nih. Kena membal. Ganteng nggak? Ganteng. Sama IS juga ganteng. Sebenarnya tinggal tunggu waktunya aja. Lalu BBYB masih coba retest balik dengan kalau Bank Mini masih ada momentum harusnya balik nih. Price actionnya sama ya di 1560 ya. Dia punya inverted head and shoulders. Outlooknya masih sama. Ya. Lalu MLPL, MPPA agak-agak serem. Kuncinya sih dia nggak boleh jebol 535, 540. Ya kalau dia buat low baru nih udah nggak ada support lagi nih, agak dalam. Gitu. Terakhir kita MPPA pun cut loss. Cut loss kedua kita di bulan November. Ya. Lalu Ruiz, Ruiz saham apa ini? No comment. Cuman menarik kalau dia berhasil breakout 224. Ini bisa buy on breakout di sini. Ya, kayak tipis gak sih? Anda suka ya cara emiten kayak gini? Waduh, ini tipis banget. Ya, tapi kalau buat pribadi bisa 224. Ya. Roda bisa di follow up. Cuman kalau mau aman breakout 106 baru lanjut. Kalau enggak masih berat. Lalu nextnya BRMS. Anda harus perhatikan ya kalau emiten pola BRMS after dia naik itu dia correction dulu. Nah, nanti ketika dia sideways kecil-kecil Anda lirik tuh beli di sana. Gitu karena dia mainnya kayak gitu, naik, turun, dinaikin, turun, dinaikin. Nah, ini nanti turun nih, Anda bisa spekulasi cicil. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup, no comment banyak, nanti follow Instagram kita atau grup free kita untuk diskusi. Dan thank you. Bisa di list di komentar siapa aja yang profit dari emiten-emiten project pas kita, terutama CSIS hari ini. Dan saya harap teman-teman nonton morning briefing ini banyak benefitnya. Oke, saya rasa cukup. Thank you dan say happy weekend dulu untuk teman-teman semua. Kita nanti fight lagi nanti di hari Jumat dan minggu depan. Saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.